Ya, sidang putusan terhadap para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua sudah selesai digelar. Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman mati bagi otak pembunuhan berencana ini, yakni mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Kemudian Putri Chandrawati 20 tahun penjara, Ricky Rizal 13 tahun, dan Kuat Ma'ruf 15 tahun. Terakhir adalah Richard Eliezer yang jatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Kita akan berkenalan siapa saja ketiga hakim yang kompak dengan putusan ini. Yang pertama adalah tentunya Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan catatan dari Litbang CNN Indonesia, Wahyu Iman Santoso ini mulai menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jaksel pada Rabu 9 Maret 2022. Dan ia menggantikan Lilik Prisbawono yang dipromosikan menjadi Ketua PN Kelas 1A khusus Jakarta Pusat. Nah, menilik dari nomor induk kepegawaiannya, Wahyu Iman Santoso ini lahir pada 17 Februari, itu artinya lusa ia akan berulang tahun, dan lahir pada 17 Februari 1976 dan diangkat sebagai CPNS pada Maret 1999. Adapun pangkat atau golongan Wahyu Iman Santoso saat ini adalah pembina utama muda dengan pendidikan terakhir S2. Nah, sebelum menjadi Wakil Ketua PN Selatan, Wahyu Iman Santoso adalah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Kemudian juga sempat menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kediri Kelas 1B dan Batam Kelas 1A, kemudian dilanjutkan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas 1B, dan Hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar. Jika melihat jejak karirnya, kasus yang pernah ditangani sempat selama ia bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar sebelum akhirnya dipromosikan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas 1B, dan di PN Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso ini pernah memimpin sidang pra-peradilan yang diajukan Bupati Mimika Eltinus Omaleng terkait status tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Mimika. Dan dalam putusan yang dibacakan pada 25 Agustus 2022 lalu, Wahyu Iman Santoso menolak permohonan pra-peradilan Eltinus Omaleng. Sementara itu, terkait sidang Sambo, Wahyu juga dengan tegas menolak sidang Ferdi Sambo ini dipindahkan lokasinya. Bahkan ia juga tidak menerima pengawalan melekat sepanjang mengadili Ferdi Sambo baik di dalam sidang ataupun di luar sidang, termasuk misalnya safe house bagi hakim. Selanjutnya, hakim yang kedua adalah Morgan Simanjuntak. Morgan menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak 2021. Morgan lahir pada 22 September 1962, saat ini usianya artinya 60 tahun, dan ia diangkat sebagai CPNS pada Desember 1992 dengan golongan pangkat terakhir adalah Pembina Utama Madya. Morgan Simanjuntak juga sudah pernah bertugas di beberapa daerah, misalnya di Medan, kemudian juga di Tanjung Pinang, dan terakhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika dilihat perjalanan karirnya, kasus yang pernah ditangani, Morgan ini merupakan hakim tunggal pra-peradilan RJ Lino dan menolak menghapus status tersangka RJ Lino. Di tempat tugasnya saat ini, ia juga menjadi satu-satunya hakim yang menolak pra-peradilan masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI ke KPK terkait kasus Joko Chandra. Saat berdinas di PN Medan pada 2017, Morgan juga pernah menjatuhkan hukuman mati ke bandar narkoba M. Rizal alias Hasan yang menyimpan sabu seberat 85 kg dan 50 butir pil ekstasi. Pada Juli 2020 silam, Morgan Simanjuntak juga menjatuhkan vonis 5 tahun, 6 bulan penjara kepada 3 mahasiswa Universitas HKBP Nomensen yang mengeroyok teman sekampusnya hingga tewas. Dan terakhir kita lihat, hakim terakhir yang juga kompak memutuskan sidang kasus Brigadir Yosua ini adalah Alimin Ribut Sujono. Ia lahir pada 29 November 1967 dan diangkat sebagai CPNS pada Desember 92 dengan golongan atau pangkat Pembina Utama Madya. Dan sebelum bertugas di PN Selatan, Alimin juga pernah menjabat sebagai Ketua PN Bantul, kemudian PN Lubuk Linggau. Dan jika melihat perjalanan karirnya, kasus yang pernah ditangani oleh Alimin adalah pernah menangani kasus sengketa dana hibah Persiba Bantul, kemudian ia juga yang menolak gugatan perkawinan beda agama oleh DRS dan JN, dan kemudian yang terakhir adalah memimpin sidang pra-peradilan yang diajukan MAKI atas kasus SP3 bantuan likuiditas Bank BLBI. Dan tentunya ketiga hakim ini sudah memutuskan seluruh terdakwa dengan vonis dan dijatuhi hukumannya masing-masing, dan kita akan membahasnya sesaat lagi bersama dengan rekan saya Elvira.